berjumpa kembali di hari Selasa ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ya, masih di kantor semua ini kelihatannya ya. Atau di rumah sudah? Ya di rumah itu. Ya di rumah. Okay. Saya di jalan, Bu. Oh, hati-hati Mbak Rina, masih di jalan ini. Konsentrasi. ya, Bapak Ibu, ini untuk hari ini kan sesuai dengan rencana kita minggu yang lalu bahwa pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai problem ya atau masalah dalam suatu penelitian. Jadi karena ini tadi latar belakangnya beda-beda, mungkin kita perlu menyamakan persepsi untuk penelitian dari bidang manajemen itu seperti apa ya. Jadi dari buku yang sudah saya sampaikan dari pemasaran ya, kemudian Bapak Ibu kan juga diberikan tugas untuk presentasi mengenai bab satu, kalau nggak salah bab 3 ya, yaitu mengenai masalah itu ya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang lain yang tidak membahas teori itu kan saya minta untuk mencari jurnal yang berkaitan dengan masalah sehingga nanti kita bisa diskusikan masalah yang dalam teori dan mungkin yang jurnal itu juga membahas mengenai masalah seperti itu nih. Nah untuk yang kali ini yang saya kan belum tahu ya siapa saja yang kelompoknya ya, dianggap aja kelompok. Kalau saya lihat dari PPT-nya itu Pak Ade ya. Iya, Iya Pak Ade sama Mas Onis ya. Ya itu jadi nanti di teori yang ada dalam buku itu coba disampaikan sehingga kita semua juga memahami dari masalah yang ada dalam penelitian manajemen. Oke, monggo disiapkan Pak Ade dan Pak Unis untuk presentasi dari pembahasan yang pertama ini. ya. Sudah terlihat ya Bu ya. Ya sudah. Jadi ini sebenarnya nyampur nih Bu, ada dari literaturnya, bukunya, ada juga dari sumber-sumber lain. Yang penting objektif dan yang akan disampaikannya semua ada di dalam PPT-nya ini. Oh ya. Jadi saya sama Mas Oni coba berbagi. Jadi kita summary-kan apa yang ada kemarin dalam buku, itu broad problem area dan bagaimana kita mendefinisikan problem statement. Jadi ada beberapa hal yang ingin kami highlight di dalam presentasi. Yang pertama itu adalah pengenalan dan objektif dari topik kita. Kemudian lebih jelas dielaborasi lagi apa sih masalah broad problem area. Kemudian bagaimana kita mengkoleksi data, tipe-tipe datanya apa saja, kelompok-kelompok data. Kemudian kita juga membahas mengenai literature review dan survei. Kemudian baru dari broad problem area kita belajar memahami apa itu problem statement dan contoh-contoh. Kemudian apa yang kita perlu ketahui waktu kita mencoba memindahkan problem gede tadi menjadi satu kalimat-kalimat problem atau problem statement. Kurang lebih overview dari presentasi ini itu. Nah, ini kami coba rangkum. Jadi bahwa materi kita kali ini itu adalah tentang bagaimana kita melakukan investigasi, memahami situasi, kemudian mulai dengan membuat suatu masalah besar. Jadi masih bicara general,
Ya, ini yang kita sebut nanti dengan problem area. Kemudian kita menyempit, kita memperkecil sehingga menjadi lebih spesifik, sudah ada formula, sudah ada variable-variable, sehingga masalahnya lebih terlihat di dalam bentuk problem statement. Nah, ini sekaligus objektif dari materi ini. Nah, dilanjutkan lagi. Jadi, yang pertama adalah bagaimana kita bisa memahami dan mengidentifikasi permasalahan. Kemudian bagaimana kita membuat permasalahan tadi menjadi satu statement yang clear, dan tepat. Jadi bagaimana kita juga mendapatkan data primary, secondary untuk bisa membangun problem statement tadi. Kemudian juga dalam membangun literatur, beberapa appendix, penulisan, kemudian terakhir adalah kita bisa membuat semacam research proposal. Jadi ini objektif summary dari objektif. Nah, ini lebih detail mengenai problem area ini sebenarnya tadi sudah disinggung di awal, ini menyangkut keseluruhan situasi yang ingin kita teliti. Nah, jadi sifatnya masih general, tidak detail, dan belum ada formula yang masuk semacam pertanyaan atau objektif yang detail. Tapi problem ini bisa dikaitkan dengan permasalahan di organisasi dan proses, kemudian beberapa cakupan lain yang perlu kita perbaiki di organisasi, dan bisa juga bicara tentang konsep atau teori, dan ada juga terkait dengan bahwa problem area ini nanti harus bisa menjawab pertanyaan secara empiris. Nah, itu jadi dikaitkan dengan 4 hal ini. Contohnya adalah misalnya kalau di organisasi tadi ada turnover yang tinggi dari employee. Jadi ini masih gede, kita belum tahu ini detail permasalahannya apa. Kemudian poor inventory control di dalam organisasi. Kemudian sales yang sangat rendah untuk produk tertentu. Jadi kemudian contoh berikutnya adalah tentang ini ada 2 contohnya, lack of hospital atau ada kebutuhan yang lain di dalam masyarakat. Kemudian permasalahan tentang impact dari climate change, perubahan iklim di suatu daerah, dan terkait dengan behavioral itu bisa individu yang mempertimbangkan karir. Jadi di sini masih bicara secara umum, konteksnya masih umum, kita tidak tahu ini detail permasalahannya apa, tapi kita sudah mendapat gambaran ini ada kaitan dengan organisasi, ada kaitan permasalahan sosial, ada permasalahan dengan personal atau perilaku. Kemudian tadi ada disinggung mengenai data-data. Di data ini dibagi 2, primary dan secondary. Nah, di dalam tahap research itu preliminary research, kemudian ada primary research, secondary research itu kami jabarkan ada tujuan masing-masing data, tujuan dari masing-masing riset tadi, kemudian tipe data yang terkait di tiap-tiap riset tadi, dan contoh-contoh source-nya, sumbernya dari mana. Jadi kalau preliminary itu di tahap awal, kita bertujuan masih mengidentifikasi, kemudian melihat kira-kira informasi awalnya seperti apa. Nah, tipe data ini masih sifatnya yang digunakan masih berupa secondary data umum, data yang bisa kita collect dari jurnal, dari buku atau dari publikasi, ataupun dari internet atau dari prosedurnya perusahaan. Nah, baru kita masuk ke tahap berikutnya primary. Nah, ini sudah bicara data-data baru, data-data yang spesifik
akan menjawab pertanyaan atau hipotesa dari research kita. Ini disebut data primary. Contohnya adalah interview, kemudian observasi langsung, percobaan, atau berupa kuesioner atau responding dari hasil survei. Nah, yang terakhir secondary research. Jadi ini melengkapi, bisa jadi ini kebutuhannya adalah informasi tambahan, bisa jadi berupa publikasi dari pemerintah, kemudian dari catatan-catatan perusahaan, kemudian dari beberapa data statistik. Jadi ini tipe-tipe data. Nah, bagaimana dengan literature review dan survei? Jadi sebelum dilakukan survei kita dapatkan informasi mengenai literatur. Ini tahap awal mendapatkan gambaran referensi. Kemudian melibatkan proses dan ini ada key aspect of literature review. Jadi literature review yang bagus itu melibatkan satu, prosesnya harus relevan proses. Yang kedua itu adalah mengevaluasi kelebihan dan keterbatasan dari existing research yang ada. Kemudian baru nanti ada mencari beberapa sumber lain, finding from various sources. Jadi untuk bisa membungkus suatu riset tadi atau literatur harus mendapatkan dari berbanyak sumber. Kemudian baru dilakukan survei. Survei ini lebih dari literatur review yang ada, itu kita mencari lebih dalam, kemudian menjadikan ini sebagai langkah awal untuk mengerti permasalahan yang ada di lapangan. Jadi ini lebih dalam lagi. Nah, tahap itu tadi adalah mengidentifikasi, mengumpulkan, kemudian mulai menulis-nulis kira-kira apa yang terkait dengan literatur tadi di lapangannya seperti ini. Dan kenapa harus dilakukan literatur survei? Jadi untuk memvalidasi tadi apa review yang sudah kita dapatkan, kemudian kita bangun teori-teori sehingga terbentuk suatu hipotesa untuk selanjutnya akan dilakukan pengujian. Nah, kemudian perlu untuk membuat problem statement yang lebih jelas dan lebih presisi, sehingga survei dari literatur ini perlu dilakukan. Kemudian, nah, dari broad problem, kemudian ada literature review, kemudian sudah ada survei, data-data sudah lengkap. Kita mulai memperkecil masalah menjadi dalam bentuk yang lebih kecil, yang lebih spesifik, jelas, detail, sehingga kita bisa mendapatkan satu problem statement atau pernyataan permasalahan. Nah, ciri-cirinya yang baik untuk problem statement itu satu, dia harus jelas, harus tepat. Jadi harus ada key issue-nya, kemudian informasi yang kritikalnya harus bunyi di dalam statement kita. Nah, kemudian harus relevan. Jadi statement yang kita buat terus harus relevan, mencerminkan dengan apa yang kita ingin bahas. Kemudian visible, reality, artinya ini memang bisa dijawab dengan penelitian kita. Jadi tidak juga sesuatu yang ngawang-ngawang atau tidak mungkin dicapai, tapi harus reality, bisa dipelajari dengan research ini, harus terjawab. Nah, interesting artinya research ini panjang, jadi waktunya sangat mengkonsumsi waktu dan bahkan tenaga. Nah, jadi yang kita teliti ini harus sesuatu yang menarik. Jadi kalau kita tidak tertarik, bisa jadi itu permasalahan yang sering dialami mahasiswa. Kalau saya dengar kendor di tengah jalan. Nah, kenapa? Karena waktunya cukup panjang, topiknya mulai membosankan. Nah, jadi ini harus sesuatu yang statement atau sesuatu yang menarik untuk dilakukan research. Nah, contoh dari
problem statement tadi, pengembangan dari broad problem tadi adalah bahwa misalnya tadi masalah organisasi yang kedua contoh organisasi yang tadi ada di atas, masalah organisasi ini adalah apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki struktur organisasi yang terkait dengan effectiveness di managerial decision making dalam pengambilan keputusan di level manajemen. Jadi kalimatnya agak panjang, jelas, ada kata-kata kunci di sana: organisasi, effectiveness, kemudian managerial decision making. Kemudian di research contohnya lagi bahwa peningkatan karbon emisi di daerah tertentu itu akan meningkatkan polusi daerah urban, dan ini membahayakan kestabilan komunitas, membuat risiko kesehatan dan berdampak kepada keseluruhan masyarakat yang ada di sekitar. Nah, ini contoh, mungkin saya lanjut dengan slide berikutnya. Oh ya, nanti Mas Onis kalau ada mau ditambahin mangga ya. Nanti saya lanjut terus. Nah, bagaimana kita bisa membawa broad masalah yang gede tadi menjadi yang lebih spesifik sehingga terbentuklah problem statement. Nah, ini yang pertama itu satu, harus mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari sumber-sumber yang ada, seperti tadi awal-awal data-data perusahaan, data-data dari internet, ya, kemudian beberapa jurnal atau penulisan sebelum-sebelumnya untuk bisa kita mengerti konteks dari apa yang akan kita teliti. Kemudian menentukan variabel. Jadi setelah kita menentukan informasi tadi, ya, kita uraikan menjadi suatu apa aja variabel atau faktor-faktor atau hal yang terkait dengan konteks tadi. Kemudian baru mempersempit masalah dengan memahami tadi variabel, key variabel, kemudian literatur yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, broad problem tadi itu bisa dipersempit dan kita bisa akhirnya mendefinisikan sesuatu yang spesifik dan lebih jelas. Nah, inilah nanti muncul problem statement. Kira-kira seperti itu, Bu. Mungkin masih banyak kekurangannya, tapi yang bisa kami sampaikan saya dan Mas Onis adalah seperti yang barusan kami presentasikan. Itu, Bu Kartika. Ya, terima kasih Pak Ade dan Pak Onis ya. Jadi kita sudah mulai membahas membuat suatu riset itu dasarnya tentu saja dari adanya problem ya. Kalau tidak ada problem kan tidak perlu ya Pak ya. Jadi ada problem yang mungkin namanya fenomena yang cukup luas, itu kan kita harus ambil, kita kan nggak mungkin meneliti seluruh fenomena yang ada itu. Jadi kemudian kita persempit, kita cari sebetulnya ya, dengan kan masalah tidak muncul tiba-tiba, tapi harus kita tahu ada buktinya juga, ada teorinya, sehingga kita bisa melanjutkan penelitian ini. Itu ya mungkin yang intinya di situ ya Pak Adi. Nah mungkin ini kan tadi dari teori artinya bagaimana membangun suatu problem statement atau masalah itu. Nah, atau kita bahas dulu di sini ya. Mungkin nanti akan ditambahkan jurnal-jurnal yang mendukung untuk penentuan suatu masalah itu tadi. Oke, monggo untuk Bapak Ibu yang lain mungkin perlu kita diskusikan untuk tayangan yang pertama ini. Silakan.
Yang izin Bu Kartika. Oke, Pak Iya. Wisnu monggo. Jadi kalau yang dari chapter 3 ini kita mengidentifikasi masalah menjadi gap teori ya. Jadi dari masalah yang lebih umum ke yang lebih khusus. Kemudian baru diberikan beberapa penunjang yaitu artikel-artikel yang mendukung tentang problematika atau masalah yang muncul. Apakah seperti itu, Bu Kartika? Oke, mungkin pertanyaannya ke Pak Adi dulu ya. Siap. Ya, Oke, monggo Pak Adi. ya. Benar Mas Indo tadi, kalau mau lihat sesuatu lebih dalam kita bicara gede dulu ya. Jadi masalahnya apa? Ya, kalau lihat dari langkah-langkahnya tadi, ya. Jadi urutan-urutannya tadi adalah mengidentifikasi area permasalahan yang besar dulu. Kemudian baru mencari informasi berupa literatur tadi, kira-kira ini yang terkait ini apa saja ya. Kemudian kita mulai mendapatkan sedikit variabel yang nanti bisa kita urai. Ini kalau dengan yang terkait dengan isu ini apa saja sih yang ingin harus dibahas. Kemudian baru kita lakukan survei, kemudian data collection dan lain-lain sampai nanti keluar, oh kita bentuk satu problem statement yang lebih detail dan lebih tajam. Nah, hanya dalam prakteknya ini Bu Kartika kayaknya saya coba, kok nggak mudah ternyata. Terasa tapi susah menuangkan. Nah, ini. Iya, idenya ada dulu dengan melihat kenyataan. Nah, itu tadi harus sesuai dengan keinginan kita ya, yang menarik perhatian kita itu apa gitu ya. Kan itu nanti biar jalannya itu tadi ya, tidak membosankan atau tidak kita tiba-tiba begini, tapi karena kita tertarik ingin menyelesaikan sesuatu, itu kan menjadi dorongan ya, semangat kita untuk menyelesaikan itu. Gitu. Mungkin Pak Onis bisa memberikan tanggapannya. Izin menambahkan Ibu, di chapter 3 ini kan sesuai dengan yang dipresentasikan itu kan ada beberapa tujuan, salah satunya mempersempit masalah. Ada dalam mendefinisikan masalah itu kan ada konsep kunci, ada 3 konsep kunci yang sudah dipaparkan Pak Adi tadi. Salah satunya peneliti kan harus membedakan gejala itu dari akar masalah. Terus yang kedua itu ada namanya teknik 5 whys. Itu untuk menemukan akar penyebab masalah dengan terus bertanya mengapa hingga penyebab paling mendasar itu ditemukan. Yang terakhir dari yang tadi perspektif akademis itu misalnya manajemen persepsi versus manajemen operasional. Jadi itu membantu fokus penelitian dan akses literatur yang relevan. Mungkin itu Ibu tanggapan singkat dari saya. Terima kasih. Ya. Mungkin tadi Pak Wisnu juga mengatakan ada gap-nya ya. Gap riset itu biasanya memang pertama kali kita mau mencari suatu masalah. Nah itu kalau di S3 itu sekarang bukan hanya gap riset saja, mungkin perlu tambahkan gap gap teori. Jadi suatu teori yang bertentangan, nah itu mungkin kita bisa ambil juga di situ. Kalau gap riset kan ada suatu penelitian yang diteliti sesuai dengan teorinya, tapi pada penelitian yang lain kok
tidak sesuai. Nah itu kan menjadi pertanyaan kita kenapa. Nah itu kan bisa juga menjadi suatu masalah yang bisa kita teliti. Selain tadi fenomena tadinya dari adanya kondisi dan sebagainya seperti itu, kemudian kita perlu tambahkan juga gap risetnya, ya. Gap riset. Nah kalau S3 itu ada gap teori juga. Gitu. Nah, mungkin itu yang dimaksud Pak Wisnu. Okay. Ya, jadi oleh karena itu kan memang kita harus di di penentuan masalah ini yang utama ya di bab 1 itu kalau kita buat penelitian yang paling sulit kan di situ ya, di latar belakang, dan itu paling sulit dan paling lama. Nanti yang lain itu kan mengikuti aja kalau sudah ketemu gitu ya. Nah, jadi di masalah itu sendiri kita harus benar-benar tajam analisa kita, bukan hanya misalkan data saja ya, mungkin perlu ditambahkan tadi juga riset-riset yang bertentangan atau teori yang bertentangan seperti itu. Monggo dilanjut. Bertanya Bu, dulu saya pikir penelitian itu adalah sesuatu yang benar-benar baru, sehingga saya melihat ini belum pernah ada dan baru ditemukan. Jadi semacam ya kalau dulu nggak ada laptop, nah ini baru ditemukan laptop. Nah berpikir saya dulu seperti itu. Jadi benar-benar sesuatu yang baru, tapi kan setiap tahun setiap ini ada saja doktor, ada profesor menemukannya. Tapi ternyata dari disertasinya itu bukan ya tidak benar-benar sesuatu yang baru, tapi sudah ada tapi mungkin kurang tajam. Kemudian ada topik khusus yang tidak terjadi di tempat lain, tapi di sini bisa jadi muncul dan baru dibahas. Nah, saya coba mengambil masalah-masalah kira-kira apa. Saya kan di supply chain ya Bu. Yeah. Nah, selama ini merasa kayaknya sudah cukup banyak tahu tentang supply chain, tapi sebenarnya tidak kesulitan mencari literaturnya yang benar-benar spesifik. Kalau saya kan ada tambang ya, apakah boleh sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar baru, tapi ini spesifik di area sekitar pertambangan atau industri pertambangan, apakah boleh? Nah ini tadi merumuskan masalahnya. Saya sudah bingung tuh, masalah procurement kah, supply chain, apa yang mau diangkat. Itu gimana cara memulainya tadi? Ya secara teori udah bisa menuliskan PowerPoint ya, tapi begitu menerapkannya mulai dari mana ya? Gitu loh. Ya itu tadi masih luas itu Pak ya, Pak Adi, masih terlalu luas, harus dipersempit itu tadi. Nah tadi memang dalam penelitian disertasi itu kan tetap harus ada novelty-nya ya Pak ya. Kebaruannya itu yang mana, walaupun tidak benar-benar baru, tapi dalam penelitiannya yang akan dilakukan itu ada sesuatu hal yang secara teori ada, tapi mungkin ada novelty-nya gitu loh. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif kan memang kita menguji teori ya, teori itu sudah ada, kemudian dengan kondisi yang di tempat lain itu bagaimana. Nah untuk menemukan ya novelty itu kan kita mungkin dari banyaknya penelitian sebelumnya kita rangkum, kita temukan kira-kira oh ini loh yang ternyata belum diteliti. Yaitu kalau di supply chain karena operasional ya Pak ya. Iya. Nah itu saya belum paham ya kalau di operasional seperti apa supply chain itu. Jadi mungkin Pak Ade sekarang
banyak banyak jurnal-jurnal lain ya, mungkin nanti teorinya sudah ada, tapi ada hal yang apa ya, yang baru, walaupun kelihatannya kecil tapi itu ada barunya, ada kebaruannya itu. Ada sih terbayang Bu, misalnya saya sudah lihat ya, supply chain itu sepersempit ini terkait dengan strategic decision di dalam penentuan supplier, karena ada pengaruh dari stakeholder sama supplier lokal. Nah, itu kalau saya uraikan ada kepentingan di belakangnya dengan masyarakat lokal, ada kepentingan Pemda, kepentingan holding juga company. Nah, sehingga itu mempengaruhi decision di dalam kita mengambil keputusan penentuan atau policy supplier. Nah, itu yang terbayang oleh saya, tapi saya belum lihat, baru cari-cari beberapa literatur terkait dengan evaluasi supplier untuk di pemerintahan, kemudian beberapa kasus di luar negeri, tapi belum baca dalam. Nah, bisa jadi tadi kata Bu Kaya, banyak baca dulu kira-kira apa yang menarik dan bisa yang belum ada. Jadi langkah nomor 1 memang benar Bu, literatur reviewnya, cuman belum baca-baca sih kayaknya. Ya, mungkin berproses Pak Ade. Ya. Itu ya. Mungkin dari saya cukup Bu, ini. Ya, mungkin yang lain Pak Ali, Mbak Rina. Dari teorinya, atau mungkin perlu ditambahkan jurnal-jurnal. Nah, jurnalnya Pak Wisnu mungkin sudah. Oke. Yang jurnal dari saya itu terkait dengan efektivitas government and politic economy of condition ya. Nah itu apa perlu ditampilkan Bro? Ya, Sebentar ya. biar Saya download dulu. semuanya bisa ngikuti.